Jadi dia untuk sawit kan, dapat 30 misalnya 30.000 hektar. Lalu terjadinya land clearing. Padahal yang tanah yang dikasih izinnya itu kan ada kayunya. Dia lakukan land clearing katanya. Kayu yang masih gelondongan itu dijual keluar, kan laku tuh. Itu bisa dapat 1-2 T katanya, 1-2 triliun. Dia ngambil tanah kan di sekitar Banten sana. Kalau dia masuk jalan tol langsung, maka dia langsung masuk PIK 2. Masuk PIK 2 di tanahnya dia, tapi dia lewat belakang di sini, lewat jalan negara. Karena kalau dia lewat jalan dia, maka dia pasti jalannya rusak. Nah, ini menurut saya. Tapi saya dapat info bahwa memang yang punya mobil-mobil itu parcok juga. Mobil-mobil truk-truk itu sewa. Punya dia mereka. Iya, jadi Puang ya. Memang kalau kita lihat ya, seolah-olah constitutional power presiden, presidensial constitutional power ya, itu seolah-olah menjadi alat bargaining jadinya. Misalnya gini, ada orang yang skenario membaca, misalnya nanti RRT ini akan disalahkan, tetapi saat di tingkat pertama nanti akan dikasih apa abolisi, apa amnesti, apa rehabilitasi, atau penouring. Ya, nggak bisa lagi karena sudah selesai. Maksudnya sudah divonis. Ya. Nah, ketika sudah divonis begitu, maka yang terjadi adalah dalam tanda kutip win-win solutionnya. Saya kasih kamu abolisi ya atau rehabilitasi. Tetapi setelah ini Anda jangan ngomong lagi soal ijazah palsu. Maka yang terjadi adalah freezing jadinya. Stop. Nggak ada lagi orang RRT nggak boleh ngomong ijazah palsu. Karena kalau dia ngomong, maka dia tidak akan mendapatkan itu. Nah, sementara aktor lain, takut juga dia kalau misalnya tiba-tiba hukumannya nggak masuk akal. Seperti Gus Nur. Gus Nur itu kena tadi. Aku bilang ini kritik, kau bilang berita bohong. Undang-Undang 1 1946. Jarang sekali orang dituntut maksimal 10 tahun. Itu dengan hanya begitu dong, mubahala, 10 tahun dia dituntut. Hanya minta mubahala. Ya. Lalu dari 10 tahun tersebut, divonis 6 tahun penjara. Jadi 2/3 kan, dari tuntutan. Ketika di tingkat banding, bukan berita bohong yang kemudian dikenakan. Ganti pasal. Jadi ganti pasal. Persis waktu Tong Lempong. Ya, jadi ganti pasal, yaitu kalau tidak salah ujaran kebencian. Ujaran kebencian 6 tahun kan, tapi dia kenanya 4 tahun, 2/3 juga. 4 tahun itulah kemudian dia menjalani hukuman plus tentu dengan remisi, kemudian 2/3 masa hukuman dan kemudian bebas. Tapi apa yang dilakukan oleh Gus Nur? Cuma mubahala. Dia menantang Bambang Tri, berani gak kamu mubahala dengan mengatakan ijazah Jokowi itu palsu? Ya berani kalau Bambang Tri mubahala. Nah, itu awalnya mau dikenakan pasal penistaan agama, nggak bisa. Akhirnya masuk pasal menyebarkan berita bohong. Pokoknya ternyata berita bohong itu definisinya kalau rezim Jokowi, berita yang tidak sesuai dengan kemauan pemerintah. Jadi kalau sesuai dengan kemauan pemerintah, berita asli semua. Asli semua gitu ya. Nggak ada yang bohongnya. Yang paling lucu adalah tentang data deforestasi dulu. Tiba-tiba ya itu yang kelompok yang suka ngadu itu. Diadukannya Greenpeace. Kenapa? Karena menyebarkan berita bohong soal data deforestasi. Kan gini, sederhananya, Puang. Kalau misalnya terjadi deforestasi pada tahun 2004, lalu diselesaikan 2 kan, berarti masih 2 kan. Lalu pada tahun 2001 deforestasinya 2. Nah, dia mengatakan deforestasi kita 4. Kalau dia enggak 2, padahal 2-nya masih ada kan. Jadi hanya soal statistik begitu aja.
tiba-tiba diadukan menyebarkan berita bohong. Belum itu belum aneh. Yang lebih aneh lagi, itu nggak diperiksa, nggak sempat diperiksa. Yang lebih aneh lagi adalah mimpi ketemu Rasulullah. Oh iya, ingat. Babe Haikal. Babe Haikal. Karena waktu itu masih di luar pemerintahan. Diadukan, diperiksa sama polisi. Apa kata Babe Haikal pada waktu itu? Ya gimana ya, saya nggak tahu. Waktu mimpi saya nggak bawa handphone. Coba bayangkan, konyolnya negeri ini ya, dengan para pengadu dan lain sebagainya. Sama polisi di entertain. Itu sama dengan ijazah palsu. Ijazahnya nggak pernah ditunjukkan. Iya. Tiba-tiba orang ditersangkakan. Iya. Nah gitu. Silakan. Jadi saya alami betul waktu PIK 2 ini. Saya kan dilaporkan polisi menyatakan berita bohong bahwa menjual tanah 50.000 gitu kan. Setelah, karena pada saat itu rakyat sudah tidak boleh bicara, maka kalau tidak ada rakyat bicara, maka saya hidup berita bohong. Tapi kita ingat saat itu ada pengacara memang khusus disiapkan oleh polisi melaporkan orang, dan sebenarnya belum ada laporan pun sudah dipanggil orang itu. Jadi sebenarnya dia udah mau tangkap saya Didu, cari pengacara atau masyarakat yang melapor. Jadi masih niat pun sudah. Nah, masih ingat kan namanya pengacara ya, inisialnya MA. Oh iya. Itu kan itu juga yang suka ngadu-ngadu. Nah, itu tukang ngadu terus. Tukang ngadu terus. Nah, pada saat itu laku. Saya pun diadu-adukan juga sama dia waktu interview Gus Nur itu. Nah, dia tuh laku di mana-mana. Maka dibayarlah, dipakailah oleh oligarki sebagai pengacara. Nah, pengacara khusus dari melapor. Nah, tapi kita ingat awal dari ini menurut saya adalah pernyataan itu pada saat masih presiden di depan banyak orang menyatakan kalian ribut aja dan laporkan, urusan selanjutnya adalah urusan kami. Itu betul-betul sinyal bahwa asal ada melaporkan orang yang tidak sesuai dengan pemerintah. Waktu itu Kapolri maksudnya? Masih Kapolri. Iya. Masih Kapolri. Dan terbuka kan menyatakan, kalian jangan diem dong. Kalian ribut, laporin, urusan selanjutnya lah urusan kami. Nah itu betul-betul menunjukkan bahwa polisi betul-betul menjadi alat kekuasaan gitu kan. Dan lucunya kegaduhan yang dimaksud itu ada kegaduhan virtual. Sama seperti Habib Rizik kan. Bagaimana Habib? Kondisi badan, ya alhamdulillah saya sehat-sehat aja. Loh, kena menyebarkan berita bohong karena mengaku sehat. Iya, mengaku sehat. Aduh. Saya misalnya ditanya, walaupun saya lagi treatment misalnya, bagaimana kondisi Pak Refli? Ya, saya baik-baik aja, sehat-sehat aja. Oh enggak, dia ada penyakit yang lain tuh, nggak bisa bohong dia. Parah negeri ini ya. Makanya saya yang belajar hukum itu, ya kan, hukum itu tidak hanya pasal-pasal, tapi juga logika. Iya. Jadi kalau kita mau melihat hukum itu tidak hanya dengan pasal-pasal, otak, tapi juga dengan hati nurani. Kepantasan, keadilan. Adil nggak misalnya? Seorang yang menyatakan sehat, setelah diperiksa dokter, tiba-tiba diancam dengan hukuman 10 tahun penjara. Kan nggak masuk akal itu. Iya. Menulis juga. Menulis. Wah, ini namanya ini namanya pengusaha benar. Kalau pengusaha itu nge-tweet, tiba-tiba diancam juga dengan pasal yang sama. Ini RRT ini yang jelas ya kan. Kita lihatlah ada 2 kasus menurut saya nggak masuk kasus, umpamanya kasus Tanah Yusuf Kalla. Oke. Nah, Tanah Yusuf Kalla kan begini. Jadi oligarki menyuruh orang lain mafia tanah itu membuat sertifikat. Ya. Kemudian dia beli dari sertifikat itu. Ya. Kemudian dia suruh orang lain membuat juga menuntut bahwa mengaku sebagai pemilik tanah itu, menuntut kepada orang yang bikin sertifikat. Ya. Nah, ini menanglah yang penuntut ini, yang direkayasa oleh mereka juga. Nah, terus Yusuf Kalla sebagai pemilik nggak tahu, karena dia nggak ikut berperkara. Nah, dikalahkanlah yang tempat membeli ini, jadi seakan-akan oligarki itu korban. Nah, itu persis terjadi di Charlie Chandra di PIK 2. Persis kejadian itu, dan itu modus betul perampokan tanah oleh mereka. Begini supaya publik paham, ini oligarki ini memang sudah sangat bahaya. Kita kasih contoh lah. Dulu yang kita kenal, nggak apa-apa, karena menurut keputusan MK menyebutkan perusahaan bukan perusahaan yang baik, karena lembaga. Lembaga. Astra dulu kita kenal itu adalah
penjual mobil, penjual motor. Ya. Sekarang Anda kemana-mana, Astra itu sudah ada Astraland. Jadi dia juga udah masuk merampok tanah rakyat. Oke. Sinarmas, saya paham betul karena 30 tahun 30-an, Eka Cipta tuh datang ke Makassar, lari dari negerinya, kemudian jadi penjual minyak goreng di Makassar pakai sepeda dari Kopra, karena dulu Kopra yang paling banyak di Makassar. Ya. Setelah itu pindahlah ke ini, kemudian merambah ke seluruh bisnis. Nah, coba lihat kalau di Tangerang ini hampir semua itu Sinarmas yang punya tanah. BSD, Alam Sutra, ini juga nih modern dibeli semua oleh dia. Nah, ini berarti Puang beli rumah ini dari Sinarmas? Bukan, dari sebelumnya. Tapi tanah-tanah ini sudah di sini. Nah, jadi semua mereka sekarang. Nah, lihatlah. Jadi mereka setelah habis mengambil minyak, mengambil hutan, kemudian merubah menjadi HTI, maka hasil rampokan itu dipakai ke dalam kota untuk menggusur rakyat. Itulah terjadi juga di PIK 2. Jadi siklus mereka sebenarnya. Jadi pemerintah harus ingat, siklus mereka adalah sogok pejabat, dapatkan selembar izin, hutan, laut, tambang, segala. Dengan selembar izin itu, dia datang ke bank BUMN ngambil kredit, mungkin di markup dengan bunga yang sangat rendah. Setelah itu dia investasinya merampok di sana. Nah, merampoknya di sana nggak tanggung-tanggung biasanya. Kalau umpamanya dapat isinya 10.000 hektar, maka dia potong 20.000 hektar karena nggak ada yang periksa, karena udah disogok semua kan. Setelah itu dia gunakan keuntungan itu. Bayangkan tadi dia nggak punya uang loh, hanya selembar izin. Bank BUMN yang ngasih uang, uang rakyat dipakai itu. Merampok itu, setelah merampok itu, dia gunakan lagi untuk menyogok calon kepala daerah, partai politik, penegak hukum, semua disogok. Nah, itulah siklus yang terakhir. Setelah itu dia merampok lagi. Nah, lihatlah perampokan yang merupakan kerusakan alam yang paling tinggi adalah pemerintahan Jokowi. Karena hampir semua pejabat itu memang adalah hasil sogokan oleh oligarki. Nah, pertanyaan saya, apakah Prabowo mau menghentikan siklus ini? Nah, kita berharap dia menghentikan siklus ini, karena siklusnya adalah udahlah, hentikan mereka mempermudah mendapatkan izin, hentikan mereka memudahkan mendapat tanah. Itu sama dengan ini saya dengar langsung dari mulut Prabowo sebelum jadi presiden pada tahun 2022, pada waktu itu bulan puasa. Jadi saya termasuk yang diundang di antara 20-an tokoh dan akademisi kan, ada Rizal Ramli juga di sana. Dia cerita bagaimana modus pengusaha merampok tanah dengan kepret-kepret uang ke pejabat itu untuk mendapatkan yang namanya hak guna HGU. Jadi dia untuk sawit kan dapat 30 misalnya 30.000 hektar. Lalu terjadinya land clearing. Padahal yang tanah yang dikasih izinnya itu kan ada kayunya. Dia lakukan land clearing katanya. Kayu yang masih gelondongan itu dijual keluar, kan laku tuh. Itu bisa dapat 1-2 T katanya, 1-2 triliun. Dan menggunakan jalan negara, jalan provinsi, jalan kota yang rusak. Nah, dari 1,1 sampai 2 T itu ya tidak semuanya dikembalikan ke Indonesia. Mungkin ya cuma sepertiganya doang untuk dilakukan penanaman sawit. Jadi awal-awal aja udah untung dia. Nah, ini contoh kasus PIK 2. Semua jalan truk yang berat itu lewat jalan negara. Padahal dia punya jalan. Dia nggak mau pakai itu. Nah, rakyat yang melawan itu dikriminalisasi. Sekarang sedang ditahan. Ada yang meninggal waktu itu ya? Ada meninggal. Yang kelindas itu? Nah, itulah kelakuan oligarki. Itu kelakuan oligarki. Jadi dia punya. Jadi kalau dia ngambil tanah kan di sekitar Banten sana. Kalau dia masuk jalan tol langsung, maka dia langsung masuk PIK 2. Masuk PIK 2 di tanahnya dia. Tapi dia lewat belakang di sini, lewat jalan negara. Karena kalau dia lewat jalan dia, maka dia pasti jalannya rusak. Nah, ini menurut saya. Tapi saya dapat info bahwa memang yang punya mobil-mobil itu
itu parcok juga. Oke. Mobil-mobil truk-truk itu parcok. Sewa. Punya dia mereka. Nggak, maksudnya, punya Ya. mereka karena mereka punya kegiatan pertambangan di situ. Bukan, jadi dia yang bisa mengangkut tanah-tanah mereka itu adalah mobil-mobil pemilik petinggi-petinggi parcok. Oke. Nah, Jadi, sehingga saya pernah mobil saya ketabrak oleh truk mereka. Setelah dicek suratnya nggak ada, surat-suratnya nggak ada, dan saya dapat info bahwa memang hanya 10% mobil truk itu punya surat. Oke. Jadi luar biasa. betapa rusaknya negeri ini. Oke. Kayak gitu. Ya, kita bahas kasus-kasus supaya publik paham apa yang terjadi, sehingga kita harus berjuang memperbaiki. Oke.